wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, segala puji hanya milik Allah. Kita memuji, menyanjung dan juga mengagungkannya kepada Zat yang telah mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta. Semua apa yang ada di bumi, di langit dan di antara keduanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang paling pantas untuk disanjung, dipuja dan dipuji. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk sama-sama mempelajari ayat-ayatnya, dan kita sampai pada surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Silakan bagi yang bawa mushaf untuk bisa dibuka surat Al-Fajr. Terlebih dahulu kita baca untuk sama-sama kita membetulkan bacaan kita, lalu kita terjemahkan sebagaimana biasanya. Kami baca dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad Allati lam yukhlaq mithlil bilad wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad Ihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab in
rabbaka labil mirsad. Ya. Baik, kita terjemahkan berkata, Bismi, dengan nama Allahi, Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin, dan demi malam-malam, asyrin, yang 10, wasyaf'i, demi yang genap, wal watri, dan yang ganjil, wal laili, dan demi malam, idza, apabila, yasri, berlalu, hal fi dzalika, pada yang demikian itu, qasamun, terdapat pesan sumpah, lidhi hijrin, bagi orang-orang yang berakal. Alam taro, apakah kamu tidak perhatikan, kaifa, bagaimana, fa'ala, telah berbuat, Rabbuka, Rabb kamu, bi'adin, dengan terhadap kaum Ad, yaitu kaum Iram, Dzati, yang memiliki, Al-Imadi, bangunan-bangunan yang tinggi. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr, yang berarti waktu pagi, yaitu waktu subuh. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasr, demi malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman mengawali surat Al-Fajr ini dengan beberapa kalimat sumpahnya. Yang pertama, Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Di sini para ulama menafsiri demi waktu fajar adalah waktu, ya, karena keutamaan daripada sholat subuh. Ya, beberapa dalil telah kita pelajari di pertemuan yang lewat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan waktu subuh di antara lain, di mana Allah berfirman, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, jagalah oleh kalian salat, ya, waktu-waktu salat
Ya, di sini maknanya umum, wassalatil wusta, dan salat yang tengah-tengah. Ini maknanya khusus. Sebagian ulama mengatakan waktu maknanya umum adalah salat. Sedangkan yang khusus adalah waktu subuh. Juga Nabi SAW juga bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang melaksanakan 2 waktu salat maka masuk ke dalam surga. 2 waktu salat tersebut adalah 2 waktu, ya, maka disebut man shallal bardaini. Maka bardun artinya adalah waktu yang dingin atau waktu yang sulit. Waktu yang sulit. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang 2 waktu salat ini maka masuk surga. Yang kedua, makna yang kedua adalah al-fajri, adalah waktu fajar. Ya, fajar itu ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kadzib dan fajar. Maka pada saat fajar ini adalah waktu di mana seseorang yang waktu imsak seseorang manakala sahur. Ya, waktu imsak manakala seorang sahur itu adalah waktu fajar. Dan waktu fajar itu sendiri adalah waktu subuh. Maka seorang yang yang makan sahur, maka waktu berhentinya adalah saat masuknya waktu subuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Di sini para ulama juga walayalin ashr dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena kata layal dalam bahasa Arab bisa diartikan hari. Ya, layal di sini bisa diartikan hari. Ya, karena itu layalin adalah hari-hari, ashrin yang 10. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena bulan ini, karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan, di mana Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai, ya, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai daripada amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, tidak juga ya dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Kata Nabi, ya, tidak juga jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang berangkat dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya dan keduanya tidak kembali. Itu baru mengalahkan keutamaan 10 hari di 10 hari awal Dzulhijjah. Sebagian mengatakan alasan kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan waktu-waktu yang utama. Di sini karena ada 4 yang terkumpul menjadi satu di waktu tersebut dan tidak didapati pada waktu yang lain. Yang pertama adalah amalan dzikir. Yang pertama adalah amalan dzikir. Kita tahu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Baik itu takbir yang sifatnya umum dari tanggal 1 ya sampai tanggal 9, ataupun takbir yang sifatnya khusus, yaitu dari waktu subuh tanggal 9 sampai waktu asar hari tasyrik. Yang kedua adalah amalan sholat. Kita tahu di 10 hari
Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 itu disyariatkan sholat Idul Adha. Yang ketiga adalah amalan kurban. Dan yang keempat adalah amalan haji. Maka keempat-empatnya ini amalan besar dan terkumpul menjadi satu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita tidak mendapati 4 amalan ini terkumpul menjadi satu di waktu yang lain. Mungkin di waktu yang lain ada puasa, termasuk juga puasa nih, 5 amalan ya besar, ya, puasa hari Arafah, ya, 5 amalan besar terkumpul menjadi satu. Kalau di waktu yang lain mungkin ada puasa, ada sholat, namun kurban nggak ada, haji nggak ada. Ya, inilah sebabnya mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan waktu yang utama. Sebagian ulama mengatakan walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10 yang malam terakhir bulan Ramadan. Karena di dalamnya terdapat satu malam yang lebih 1000 bulan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an Lailatul Qadri, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Adalah malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, ini dalil yang paling kuat, pendapat yang paling kuat, ya, sebagaimana didukung dalam dalil-dalil ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17, ya, maka ini kurang tepat, ya, dikarenakan Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar itu ada di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Walayalin ashar, demi malam-malam yang 10. Mana pendapat dari keduanya yang paling kuat? Ya, wallahu alam. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan, pendapat yang tengah-tengah mengatakan jika ditinjau dari harinya maka yang terbaik adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Sedangkan ditinjau dari malam harinya lebih utama 10 malam terakhir Ramadan. Wasyafa'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Di sini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama adalah wasyafa'i, demi yang genap, wal watri, demi yang ganjil. Yang genap di sini maksudnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watri, dan demi yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya seorang, ya, menunaikan sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Sedangkan jamaah haji tanggal 10 adalah lempar jumrah Aqabah, ya, lempar jumrah Aqabah dan kurban serta tawaf ifadah. Sedangkan tanggal 9-nya ini yang dikatakan oleh Nabi adalah puncaknya haji. Sehingga Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Pendapat yang kedua mengatakan wasyafa'i, genap di sini adalah tanggal 12 tanggal 12 Dzulhijjah, atau yang disebut pertengahan hari tasyrik
Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maka wasyaf'i demi yang genap adalah tanggal 12. Karena tanggal 12 ini seorang jamaah haji boleh melakukan nafar awal, meninggalkan Mina pada tanggal 12. Kemudian sedangkan wal watr adalah demi yang ganjil tanggal 13-nya. Tanggal 13 seorang jamaah haji meninggalkan Mina yang disebut dengan nafar. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah wasyaf'i wal watr demi yang genap dan yang ganjil. Genap adalah makhluk. Karena Allah ciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Ini Allah ciptakan makhluk berpasangan. Sedangkan wal watri demi yang ganjil adalah sang pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ganjil esa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai yang ganjil. Ya, menyukai yang ganjil. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang keempat, wal laili idza yasr. Ini nampaknya di pertemuan yang lalu kita sampai di sini, ya, wal laili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Ibnu Abbas menafsiri ayat ini dan mengatakan demi malam apabila berlalu, yaitu apabila malam itu pergi. Sedangkan yang lainnya menafsiri ayat ini dengan apabila malam itu berjalan, yaitu malam itu berjalan, ya, di waktu malam hari, maka dikatakan berjalan, ya, semenjak tenggelamnya matahari sampai terbit fajar, dan terus malam itu selalu berjalan. Dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbit fajar dan tidak pernah berhenti, itulah malam. Ya, oleh karenanya malam disebut idza yasr, apabila berjalan, tidak pernah berhenti malam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wal laili apabila berlalu. Ini dikarenakan pada malam hari ini terdapat amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang utama. Di sana ada sholat maghrib, di sana ada sholat isya, ya, di sana ada qiyamul lail, di sana ada sholat witir, ya, dan yang lainnya. Oleh karenanya Allah menyebutkan wal laili, demi malam, ya, karena waktu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diantaranya waktu yang utama, ya, waktu yang utama, yaitu sepertiga malam terakhir. Kita tahu dalam 24 jam itu Allah jadi lebih utama daripada yang lainnya. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir, ya, di mana sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala turun, ya, ke sama'ud dunya, ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita, langit yang paling dekat dengan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yas'alani fa'atihi, man yas'alani fa'atihi, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Man yad'uni fa'astajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada malam, pada sepertiga malam terakhir itu ke langit dunia, langit yang kita.
Dan di malam itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan bahwa para malaikat itu turun sebanyak seperti kerikil yang ada di bumi, menunjukkan banyaknya malaikat yang turun. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, ke langit dunia, lalu di malam itu juga para malaikat banyak yang turun ke bumi, maka menunjukkan bahwa waktu mustajab. Dan ini adalah yang utama, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, ya di antara waktu yang Allah lebihkan daripada waktu adalah waktu pagi hari. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, masuknya waktu duha. Nah, ini waktu yang disukai oleh Nabi untuk berzikir. Ya, waktu yang disukai oleh Nabi untuk berzikir. Dan orang yang waktu ini dicela, ya, orang yang tidur di waktu ini dicela. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mati fi bukuriha," ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Ya, artinya siapa yang tidur di waktu ini tidak dapat doa dari Nabi. Ya, Nabi mendoakan umatnya, ya Allah di pagi hari. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu petang, antara setelah sholat asar sampai maghrib, tenggelam matahari. Ini juga waktu yang paling disukai oleh Nabi untuk berzikir. Oleh karenanya di dua waktu ini, waktu pagi dan waktu petang, ada zikir yang dianjurkan, yaitu zikir pagi dan zikir petang, agar dirutinkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, walaili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Maka malam memiliki keutamaan. Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu qasamun, terdapat pesan sumpah. Bagi siapa? Untuk siapa pesan sumpah di sini? Lidzi hijrin, bagi orang yang berakal, bagi orang-orang yang berfikir. Makanya ya di sini berakal, berfikir disebut hijrin. Ya, hijrin. Kenapa disebut hijrin? Dalam bahasa Arab asal katanya dari hajaro yahjaru, yang berarti menghalangi. Kenapa akal dalam ayat ini disebut dengan hijir? Karena menghalangi manusia dari melakukan perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Jadi orang yang berakal ini dengan akalnya menghalangi dia dari melakukan perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Perbuatan yang maksiat, perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah. Maka dengan akalnya seseorang hendaknya berpikir, ini perbuatan yang gak layak, ini perbuatan yang gak baik, ini perbuatan yang keji, ini perbuatan yang mungkar, ini perbuatan yang mendolimi orang, ini perbuatan yang merugikan orang, ini ucapan adalah ucapan yang bahkan menyakiti orang lain. Maka hendaknya seorang itu berpikir, apakah ucapan yang hendak diucapkan atau perbuatan yang hendak dilakukan itu layak diucapkan, layak dilakukan ataukah tidak. Ya, disinilah makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berakal dengan lidzi hijrin, yang memiliki akal untuk menghalangi dari perbuatan yang tidak layak. Maka termasuk tidak asal ngirim pesan di WhatsApp ataupun di media sosial yang lain. Karena kita punya akal, kita saring dulu apakah berita ini layak untuk saya teruskan, saya kirim ke grup ke yang lain ataukah tidak. Apakah
tulisan ini ya kira-kira dibenarkan atau tidak. Ya karena bahaya. Meskipun ini bukan lisan yang diucap, akan tetapi bentuk tulisan yang kita sebar ini bisa menimbulkan bahaya. Karena di antara bahayanya adalah ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar sumbernya. Ini apalagi kalau tulisan tersebut adalah berkaitan dengan ilmu, ya, dengan ilmu, dengan amal. Ketika ya langsung di-share, misalnya seperti kemarin di awal Rajab. Ya di awal Rajab kan banyak sekali yang ngirim pesan di WhatsApp ya berkaitan dengan keutamaan memasuki bulan Rajab. Ya, ketika masuki bulan Rajab ini banyak sekali tersebar. Ya, dan itu diantaranya adalah hadis-hadisnya palsu. Ya, maka ketika orang nyebar, kemudian orang yang terima pesan tersebut lalu mengamalkan, maka orang yang nyebar dia dapat dosanya. Makin banyak yang mengamalkan, ya, mengamalkan hadis yang palsu tersebut karena kita yang nyebar, maka makin banyak pula dosa yang kita dapat. Maka inilah yang disebut dengan dosa jariyah. Maka kalau ada pahala jariyah, maka juga ada dosa jariyah. Ya, oleh karenanya Allah menyebutkan lidhi hijrin, ya, untuk menahan sesuatu yang tidak layak. Ya, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Maka seorang mukmin seyogianya apa? Menahan sebuah berita sampai kita tahu jelas berita itu sumbernya dipercaya. Ya, berarti dalam Islam ini ya tentang berita hoax ini Islam sudah mengajarkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu berita dari seorang yang fasik, fatabayyanu, maka bertabayunlah atau cross check dulu, benar enggak berita ini? Ya, sumbernya jelas enggak? Nah, ini Bapak sekalian yang saya muliakan. Maka hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Pada yang demikian itu terdapat pesan sumpah bagi orang-orang yang berakal. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashr, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wasyafa'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu. Maka 4 kalimat sumpah ini hendaknya diambil pelajarannya bagi orang-orang yang berakal. Itu maknanya. Jadi ada pesan di balik ya ayat ini agar kita ini mengambil pelajaran dari 4 sumpah yang disebutkan oleh Allah. Kita ambil pelajaran, kenapa Allah fajri, demi waktu fajar. Ya ternyata waktu fajar ini waktu yang utama. Ternyata waktu subuh adalah sholat yang utama, yang hendaknya kita jaga. Kemudian kenapa Allah berfirman tentang bersumpah tentang 10 malam ya pertama, 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah? Karena menunjukkan waktu tersebut adalah waktu yang mulia. Maka hendaknya perbanyak amal soleh di waktu tersebut. Di 10 hari awal Dzulhijjah, maka perbanyaklah begadang di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya diantaranya untuk beriktikaf, ya supaya kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu faedahnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Lalu Allah menyebutkan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Ini supaya kita juga mengambil pelajaran darinya. Ya, yang ganjil ini hari Arafah. Hari Arafah kalau bagi jamaah haji adalah waktu di mana Allah tidak lebih banyak mengampuni seorang hamba, mengampuni hamba kecuali di hari Arafah, antara waktu duhur sampai tenggelamnya matahari.
maka waktu tersebut adalah waktu yang amat sangat mustajab. Ya, tidaklah Allah banyak mengampuni dosa seorang hamba kecuali di hari itu, di waktu tersebut. Makanya jamaah haji diperintahkan untuk perbanyak doa, perbanyak zikir sampai tenggelam matahari. Nabi SAW ketika 9 Dzulhijjah beliau wukuf di Arafah, tepatnya di Masjid Namirah. Kemudian sholat duhur, asar, jamak qashar, lalu kemudian sebelumnya beliau berkhutbah Arafah. Ya, setelah itu beliau naik ke Jabal Ilal atau Jabal Rahmah. Ya, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Betapa lamanya Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman sekarang sampai ada istilah di kalangan jamaah haji kehabisan doa. Ya, kentean doa. Nah, ada waktu-waktu yang amat sangat mustajab di waktu tersebut, di hari Arafah. Akhirnya banyak jamaah haji yang tiduran di waktu itu, yang milih ngobrol, yang milih makan-makan, minum-minum. Ya, Bapak sekalian yang kami muliakan. Maka faedah yang kita ambil ketika Allah menyebutkan sumpahnya wasyafa'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil, supaya kita ambil faedah. Begitu pula walaili idza yasar, dan demi malam apabila berlalu, ya menunjukkan Allah waktu malam hari. Maka antara maghrib dan isya itu tidur yang dibenci. Sedangkan setelah sholat isya, ya maka waktu dibenci untuk banyak ngobrol, kecuali beberapa kondisi. Yang pertama dalam rangka thalabul ilm, mencari ilmu. Yang kedua menerima tamu. Yang ketiga dalam rangka obrolannya suami istri. Maka tiga ini, ya. Selain itu waktu yang setelah sholat isya, sebaliknya untuk bergegas segera istirahat itu setelah isya. Ya, makanya Bapak sekalian yang kami muliakan, ini waktu setelah sholat isya ini tidak kita pakai kecuali kalau tidak tiga ini untuk menuntut ilmu, untuk dalam rangka menerima dan menyambut tamu, atau yang ketiga obrolannya suami istri. Di sini obrolannya suami istri ini dimasukkan dalam kategori ini, yang menunjukkan obrolannya suami istri itu berpahala. Tapi sayangnya banyak orang yang suka malam hari itu ngobrol di luar rumah, menghabiskan malamnya di luar rumah untuk ngobrol daripada di dalam rumah bersama istri. Padahal obrolannya suami istri itu berpahala. Ya, sehingga digolongkan dengan ini, menuntut ilmu dan menerima tamu. Ya. Jadi Allah sudah membagi waktu malam hari ini dengan beberapa bagian. Ada waktu yang tidurnya ini dibenci, ada waktu ya obrolannya ini dibenci dan anjuran untuk segera tidur. Ada waktu di mana kita harus bangun dan perbanyak sholat malam serta sholat witir, yaitu di sepertiga malam terakhir. Makanya ada apa di balik walaili idza yasr, apabila malam itu demi malam apabila berlalu, karena Allah sudah membagi waktu malam sedemikian rupa. Hal dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat pesan sumpah lidzi hijrin bagi orang-orang yang berakal. Oleh karenanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir hendaknya memahami kebesaran Allah yang ada pada makhluknya. Di antaranya makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuk
'ad irama dzatil 'imad alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah berbuat terhadap kaum 'Ad. Irama dzatil 'imad, yaitu kaum Iram yang memiliki bangunan yang tinggi. Kaum 'Ad, Bapak sekalian, adalah nama sebuah kabilah, sebuah suku, yaitu suku 'Ad, ya, atau kabilah 'Ad. Letaknya persisnya di sebelah selatan Jazirah Arab. Ya, sebelah selatan Jazirah Arab. Kaum 'Ad itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabinya di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Ya, Nabi Hud alaihi salam. Allah turunkan di tengah-tengah kaum 'Ad ini Nabi Hud untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka kaum 'Ad ini ingkar dan melampaui batas. Mengingkari Nabi Hud alaihissalam, ya, kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima risalah dan menerima perintahnya karena kesombongan. Di sini dikatakan kesombongan. Kaum 'Ad, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan dengan sombongnya, dengan congkaknya mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat, yang lebih hebat dari kami. Mereka mengatakan demikian, siapa yang lebih kuat dan yang lebih hebat daripada kami. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, kesombongan mereka, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak memperhatikan annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahum, zat yang telah menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, dialah zat yang lebih kuat dari mereka. Kok mereka berani-beraninya mengatakan siapa yang punya kekuatan lebih hebat dari kami? Ya, dengan sombongnya, dengan congkaknya. Maka Allah jawab, Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan mereka, asyaddu minhum quwwah, dialah zat yang lebih kuat. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka itu tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangga memiliki kekuatan. Apa kekuatannya? Mereka mampu membuat bangunan yang tinggi, yang kokoh. Ya, maka di sini menyebutkan irama dzatil 'imad, yaitu kaum Iram yang memiliki bangunan yang tinggi, tiang yang tinggi. Maka sebagai gambaran, di Petra, ya, Petra di Yordan, ya, salah satu keajaiban dunia. Itu kalau kita ke Petra, ada kurang lebih jarak 2 km dari awal kita turun di wisata tersebut, akan melihat bagaimana bangunan-bangunan yang luar biasa. Dan bangunannya bukan bangunan yang buat sebagaimana rumah, ya, kita buat bentuk yang beragam, namun mereka buat gunung, ya, gunung batu ini, gunung batu yang luar biasa besarnya mereka buat jadi istana. Mereka pahat, ya, mereka buat jadi istana yang keindahan luar biasa. Ya, jadi istana, di sana ada kamarnya, ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada kamar mandinya. Bahkan mereka ketika di antara mereka ada yang meninggal, mereka kubur juga di gunung batu itu yang mereka pahat. Ya. Akhirnya mereka mengatakan demikian. Ya, siapa orang yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada kami? Ya, karena kesombongannya.
Oleh karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa arsalna alaihim rihan sarsara. Ya, maka kami kirim kepada mereka rihan, ya, angin sarsaron fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal hizzi fil hayatid dunya wal adzabul akhirati ahza wahum la yunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami tiupkan angin kepada mereka yang gemuruh pada mereka beberapa hari, maka kami hendak merasakan kepada mereka, memberikan pelajaran pada mereka siksaan yang menghinakan di dunia. Dan Allah mengatakan sesungguhnya siksa di akhirat itu lebih menghinakan, sedang mereka tidak ada penolong. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala karena sebab kecongkakan mereka, kesombongan mereka, Allah kirim angin yang membinasakan. Angin yang membinasakan mereka. Selama 7 hari 8 malam Allah kirim angin pada mereka, sehingga satu persatu mereka itu berkelimpangan, mati, seperti ketika ada angin besar lalu sebuah pohon itu kecabut dari akarnya. Ya, seperti kalau seperti itu, ada angin besar lalu pohon besar tumbang kecabut dari akarnya, maka satu persatu kaum Ad demikian. Ya, bergelimpangan, ya, satu persatu mati karena kecongkakannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar kita mengambil pelajaran. Maka di awal ayatnya Allah mengatakan awalam yarau annallaha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Ya, maka tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap kaum Ad. Ya, supaya kita ambil pelajaran. Kaum Ad yang merasa dirinya paling kuat, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain, ya, dengan sombongnya mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami, kemudian Allah hinakan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala hinakan dengan Allah mengutus angin yang membinasakan mereka, di sini menunjukkan bahwa apapun kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, kelebihan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mata Allah tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Allah yang ngasih, maka nggak mungkin punya. Ya, kalau bukan Allah yang memberi, maka tidak ada seorang yang memiliki kekuatan, siapapun dia. Oleh karenanya seorang mukmin hendaknya mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kelebihan yang kita punya apapun, baik itu kekuatan fisik ataupun kemudian kita memiliki gagasan yang cemerlang, punya ilmu yang tinggi ataupun punya kemampuan yang lain, pada dasarnya tidak akan terjadi kecuali atas kuasa Allah. Sekiranya Allah menghendaki untuk mencabut dari kita, tidak ada yang mampu. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dulu yang namanya Lailatul Qadar itu diketahui waktunya. Namun ketika Allah menghendaki mencabut, hilang ilmu tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar, maka oleh Allah mudah untuk mengambilnya. Bagi Allah mudah mencabutnya. Ya, maka kita punya kelebihan apapun, bagi Allah mudah. Ketika Allah ingin mencabutnya. Orang memiliki kekayaan yang luar biasa, dengan kekuatan detik hilang darinya. Kita lihat kalau ada terjadi tsunami dulu di Aceh. Siapa orang yang punya kekuatan di sana secara fisik ataupun finansial? Lalu apa yang bisa mereka lakukan dengan apa yang mereka banggakan, dengan kelebihan fisik, dengan kelebihan harta benda? Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan detik Allah kirim itu tsunami, semuanya habis. Bukan hanya harta bendanya yang hilang dari mereka, akan tetapi nyawa pun hilang dari jasadnya. Lalu siapa yang mampu untuk menghindar? Siapa yang mampu untuk menahan itu semua? Enggak ada.
Oleh karena itu Bapak sekalian yang kami muliakan, seorang mukmin hendaknya kita selalu berpikir bahwa tidak ada kekuatan, daya, yang kemampuan yang kita punya kecuali dari Allah. Kita enggak menolak mudarat kecuali dari Allah. Kita tidak mampu untuk menghindarkan dari bahaya, dari petaka, dari musibah kecuali Allah. Kita tidak mampu untuk menghindar pada maksiat, menjauh, meninggalkan maksiat kecuali kekuatan itu dari Allah. Kalaulah bukan kekuatan itu dari Allah, kita sulit untuk menjauhi maksiat. Kita sulit untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Kita sulit untuk bisa menghindar daripada musibah ketika Allah berikan petaka kepada kita. Maka kalau bukan karena kekuatan dari Allah, tidak mungkin kita bisa menjauh. Begitu pula tidak ada kekuatan untuk bisa menjalankan ketaatan perintah Allah kecuali itu kekuatan dari Allah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa hadir di sini. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa sholat jamaah di masjid. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan bisa untuk bisa sholat malam, sholat witir. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa untuk mengamalkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apapun yang kita punyai, yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irama dzatil imad, yaitu kaum Iram yang memiliki bangunan yang tinggi. Sebagian ulama mengatakan itu adalah nama tempat. Ya, sebagian ulama mengatakan nama tempat Iram. Sebagian lagi mengatakan nama suku. Ya, yaitu suku Iram. Namun terlepas dari keduanya, ya, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan terlepas apakah Iram itu sebuah tempat ataukah kemudian suku yang berarti adalah penduduknya. Ya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini Irama dzatil imad, yaitu kaum Iram yang memiliki bangunan yang tinggi. Akan tetapi mereka Allah binasakan. Allah binasakan kecuali bangunan-bangunan yang mereka punya. Adapun penduduknya habis. Allah binasakan karena mereka mengatakan, ya, man asyaddu minhum quwwah, siapa orang yang punya kekuatan lebih hebat daripada kami. Maka karena kesombongannya Allah binasakan mereka satu persatu mati, kecuali yang ditinggal adalah bangunan-bangunan yang tinggi. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan itu bangunan seperti yang ada di Petra? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan bangunan yang ada di Madain Soleh sebelah utara kota Madinah, kurang lebih 80 km dari kota Madinah, dan tidak ada penduduknya kecuali bangunan saja? Melainkan Allah ingin memperlihatkan pada kita supaya kita mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Ini loh, dulu ini ada penduduknya kuat-kuat, bahkan disebut penduduknya itu raksasa, orangnya besar-besar, orangnya kuat-kuat, mampu menjadikan gunung batu ini sebagai istana. Tapi karena kesombongannya Allah binasakan mereka. Kita juga, kalau kita membanggakan diri dengan kekuatan kita, lalu menjadikan kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita menolak syariatnya, menjadikan kita durhaka kepada Allah, maka nasibnya itu tidak jauh daripada mereka. Maka demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.